Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, Mari haleluya. kita memuji Tuhan. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Haleluya, si Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran kembali siaran malam pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Si Tuhan. Shalom. Mari yang sudah bergabung di pagi hari, Bu Titi, Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Simeon, Bu Simeon, semua yang sudah bergabung, puji Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul 12 ayat 5 sampai 11. Kisah Para Rasul 12 ayat 5 sampai 11. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan.
Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Amin. 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 Judul daripada bacaan kita pagi hari ini yaitu tenang di dalam Allah. Ada suatu kisah yaitu suatu malam tetangga saya Sam pulang tanpa mobilnya. Dengan tenang ia berkata kepada istrinya, "Mobilnya dicuri, aku mau tidur saja, besok akan kuurus." Istrinya tertegun. Tidak tahu mengapa Sam bisa bersikap begitu santai. Sam hanya menjawab, "Tidak ada yang bisa kulakukan dan panik juga tidak akan mengubah keadaan." Sam yang bijaksana tahu bahwa kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Ia yakin mobilnya akan ditemukan oleh pihak berwenang dan memang mereka berhasil menemukannya. Apakah Rasul Petrus merasakan hal yang sama ketika ia dijebloskan ke dalam penjara? Di bawah ancaman hukuman mati, sang rasul yang biasanya impulsif itu justru tidur di antara dua prajurit. Malaikat bahkan harus menepuk rusuk Petrus untuk membangunkannya, menunjukkan betapa damai dan tenangnya hati Petrus saat itu. Mungkinkah karena Petrus sadar bahwa hidupnya aman di dalam tangan Allah, mengindikasikan bahwa Petrus tidak terlalu memikirkan apakah ia diselamatkan atau tidak. Mungkin ia dikuatkan oleh jaminan keselamatan dan kemuliaan yang akan diterimanya dari Yesus. Kita baca Matius 19 ayat 28. Matius 19 ayat 28. Matius 19 ayat 28. Ayat 28. 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Haleluya, puji Tuhan. Ini jaminan dari pada Tuhan Yesus ya. Serta panggilannya untuk mengikuti aku tanpa memusingkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Jauh disuruh Tuhan untuk ikut Tuhan ya, mengiyakan saja ya, nggak tahu nanti apa yang terjadi. Ya, kita baca di Yohanes 21 ayat 22. Yohanes 21 ayat 22. Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Haleluya. Tuhan Yesus sudah katakan ikutlah aku. Ya. Petrus segera mengikuti dia. Apapun yang Anda hadapi hari ini, tetaplah percaya bahwa Allah memegang masa depan Anda. Amin. Di bumi maupun di surga. Dengan tangannya yang perkasa
dengan keyakinan itu, mungkin malam ini Anda bisa tidur lebih tenang. Amin. Ya, kita akan tidur jadi tenang karena ada Tuhan yang selalu menyertai, melindungi kita ya. Percayalah Tuhan jelas janji-janji Tuhan Yesus kepada engkau. Itu gak usah dirisaukan seperti Sam tadi yang kehilangan mobil, dia santai saja katakan pada istrinya, "Mah, mobilku hilang." Loh, kok enak banget mobil hilang, nanti urus, nanti cari sampai ketemu. Kau pulang dengan santainya dia katakan, "Mah, mobilku hilang." Ya kalau dia uangnya banyak tidak apa-apa, mobil hilang besok beli lagi ya. Tapi kalau uang pas-pasan mobil hilang ya pasti kepikiran ya gimana ya. Tapi dengan yakin dia bahwa yang berwenang nanti akan pasti menemukan mobilnya. Jadi dia santai aja, tidur dengan tenangnya. Besok akan dia urus ke tempat yang berwenang untuk menemukan mobilnya ya. Itu suatu keyakinan yang harus kita tiru ya. Kita harus yakin pada segala sesuatu, dan kalau kita tertimpa masalah jangan panik terlebih dahulu ya. Kita lebih baik berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan untuk kita bisa ditenangkan juga. Kalau kita menghadapi ujian ya harus tenang supaya bisa kita menyelesaikan soal-soal ujian itu tadi. Kalau hati kita gusar, risau, akhirnya pikiran tidak karu-karuan, nanti yang terjadi bukan menyelesaikan masalah tapi justru tambah masalah lagi. Ya, ini suatu ya dari Petrus ini sungguh sangat memotivasi kita semuanya ya. Justru dia dimasukkan penjara itu ya sudah pasrah, sudah besok dia mau mati atau mau hidup sudah berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi tapi malaikat Tuhan malam datang dan melepaskan dia. Puji Tuhan, haleluya. Ya, di sini ada pertanyaan, yaitu kekhawatiran apa saja yang membuat Anda tetap terjaga di malam hari. Nah ini kalau kita penuh kekhawatiran, tidur itu tidak bisa nyenyak ya. Pikiran kita itu masih jalan terus. Walaupun tubuh kita tidur ya loh, tapi pikiran kita jalan terus. Nah, saya katakan pada istri saya, tadi malam aku tidak bisa tidur. Apa kamu tidur? Ngorok kok, tidak bisa tidur. Tapi dalam diri saya ini pikiran ini bekerja gitu. Lalu tubuh saya tidur, ngorok gitu, tapi pikiran ini jalan terus gitu loh. Nah itu yang menjadikan kita tidak tenang dalam tidur kita ya. Bagaimana Anda dapat belajar menyerahkannya kepada Allah dan terus berpegang pada janji-janjinya. Nah ini bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan, Dia yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang sedang kita terjadi pada kita. Ya kalau engkau percaya dan engkau dekat sekali dengan Tuhan Yesus, ya pasti Dia menolong engkau. Kalau engkau jauh daripada Tuhan Yesus ya orang yang dekat aja yang ditolong terlebih dahulu. Kita nanti saja. Kita sesuai antrian itu, kayak orang antrian itu ya. Siapa yang duluan lebih dekat dengan antrian itu ya pasti yang ditolong terlebih dahulu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ayo mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau menjawab doa-doa kami. Amin. Kami melihat bagaimana Petrus dengan kuasa supranatural dan malaikat yang menolong Petrus bisa keluar daripada penjara. Itu sungguh sesuatu yang kami tidak bisa bayangkan. Ya. Mungkin hari ini kami tidak di dalam penjara, tetapi kami dalam penjara pikiran kami, penjara kesehatan kami, penjara ekonomi kami, penjara masalah-masalah kami yang memenjarakan kami sehingga kami tidak bisa hidup dengan merdeka. Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang sanggup melepaskan kami dari segala permasalahan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkaulah penolong kami. Dalam nama Yesus, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, Amin. amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Esther, selamat pagi Sepsi, Pak Anton, Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Elias, Pak Elias, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Titik Sulistiani, Pak Simeon, Bu Simeon, semua yang sudah bergabung di pagi hari, juga nanti siang dan nanti malam. Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu besok. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.